Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Receh Turis. Masih sama gue Eko. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya. Dan gue doakan apapun cita-cita kita bisa segera terwujud. Kalau bisa hari ini ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat kamu yang baru nemu channel ini, buat lo yang baru nemu channel di sini nih gue sharing perjalanan investasi gue ya guys, yang gue awali dengan nabung kripto harian dengan modal receh atau modal kecil gitu ya guys. Dan gue juga akan sharing seputar info tentang dunia investasi ya, sesuai dengan kapasitas gue tentunya ya. Jadi buat lo yang lagi nyari info seputar investasi atau pingin invest tapi masih ragu, channel ini bisa lo jadiin sarana dan sekaligus contoh. Oke? Karena di sini gue akan selalu praktek langsung dan nyata gitu ya, dan insya Allah akan gue update terus setiap hari ya. Oke, gue langsung aja ya guys. Untuk Bismillah, untuk info yang gue mau sharing hari ini adalah kripto tuh apaan sih gitu ya. Kalau di video sebelumnya kan ngebahas tentang blockchain ya guys kita ya. Sekarang kita mau ngebahas kripto tuh apaan sih ya kan. Jangan investasi di kripto tapi kita nggak tahu kripto itu apa ya guys. Oke, kita ke ini ya, slide yang udah gue buat nih. Oke, kita dari sini dulu. Oke, cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi yang membuatnya hampir tidak mungkin ya, almost impossible untuk dipalsukan atau digandakan. Tidak seperti uang fiat ya, uang kertas gitu ya. Itu bisa dipalsukan gitu ya guys. Cryptocurrency itu menggunakan jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain ya. Blockchain itu apa? Di video sebelumnya udah gue sharing, silahkan dilihat videonya ya. Ledger yang terdistribusi yang diberlakukan oleh jaringan komputer yang berbeda gitu ya. Ciri khas dari cryptocurrency adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh suatu institusi atau tidak dikelola satu institusi tertentu gitu ya guys. Jadi bebas dia, membuat mereka secara teroris kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah gitu ya. Kalau beda dengan uang fiat ya guys, kalau teman-teman tahu mungkin uang fiat itu kan dicetak oleh negara gitu. Kadang-kadang ya, negara nyetak terlalu banyak akhirnya inflasi ya guys. Kalau kripto ini nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Oke. Oke, di situ di bawah ada simulasi gitulah ya, gambar-gambar Bitcoin, Litecoin, Binance Coin, Ripple nih XRP ya guys, Ethereum dan Dogecoin. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini juga masih sama ya, apa itu kripto. Ini gua ambil dari internet sih ya guys ya. Oke, kripto tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin ya kan. Oke, kalau sebelahnya ini sama ya, secara sederhana cryptocurrency adalah mata uang digital atau uang digital gitu ya. Oke, cryptocurrency tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin dan uang tunai yang digunakan orang di seluruh dunia saat ini. Semuanya benar-benar virtual dan cryptocurrency memiliki nilai gitu ya, memiliki harga gitu maksudnya ya guys. Cryptocurrency bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Pertukaran mata uang digital ini dikenal sebagai transaksi peer to peer. Artinya tidak ada bank atau pihak ketiga lainnya yang terlibat. Jadi peer to peer itu orang per orangnya langsung guys. Misalkan saya mau transaksi dengan Anda gitu ya, itu bisa langsung gitu ya, tanpa harus melalui bank, transfer bank dulu gitu ya, atau pihak ketiga apalah gitu ya. Oke, cryptocurrency tidak memiliki otoritas penerbit pusat seperti bank atau pemerintah. Transaksi dilakukan secara anonim dan dicatat serta diamankan menggunakan teknologi blockchain yang mirip dengan buku besar bank. Oke, di sini ada kata anonim ya guys, secara anonim. Jadi nggak ada nama kita di situ ya kan. Nah, di sini sering menimbulkan pro dan kontra ya. Nanti bisa jadi ada yang bilang bisa jadi money laundry lah, pencucian uang atau apalah. Tapi sebenarnya untuk para ahli kriptografi sendiri, sebenarnya bisa mereka melacak untuk orang-orang yang memang diduga gitu ya, dalam tanda kutip diduga melakukan hal tersebut. Kayak misalkan saya nih, saya bisa aja sama ahli-ahli kriptografi itu dilacak alamat saya gitu kan saya terdaftar jelas di aplikasi saya. Kebetulan saat ini saya pakai aplikasi Bittime gitu ya guys. Oke, sebenarnya bisa kelihatan dilacak itu. Oke, kripto dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa biasa meskipun
Banyak orang berinvestasi dalam mata uang kripto seperti yang mereka lakukan pada aset lainnya seperti saham atau logam mulia. Logam mulia itu kayak emas, perak gitu ya guys. Oke, bisa sih buat beli ya, walaupun beberapa negara tidak mengakui ya. Tapi bisa aja, misalkan gue mau jual motor nih guys gitu kan, gue mau jual motor ke lo, tapi lo bayar pakai Bitcoin ya gitu kan, bisa aja kan. Terserah gue dong motor-motor gue gitu ya kan, ibarat kata gitu ya guys. Oke, Bitcoin adalah mata uang kripto pertama. Oke, Bitcoin mata uang kripto pertama kali digariskan secara prinsip oleh Satoshi Nakamoto dalam makalah yang diterbitkan pada 2008 berjudul Bitcoin Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer. Oke. Bitcoin mata uang kripto pertama ya, tapi gue pernah dapet info sih sebenarnya sebelum Bitcoin itu ada sih ya yang uh, mata uang digital gitu, cuman nggak pakai blockchain kalau nggak salah. Cuman nanti gue cari lagi deh infonya deh. Gue pernah baca cuman lupa di mana gitu guys. Oke, di bawah ini berikut ini ada cryptocurrency yang paling populer saat ini gitu ya guys. Di situ ada Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, Ripple, XRP, Stellar, Tether. Nah ini gue bingung nih antara Ripple sama XRP nih. Ripple ya perusahaannya XRP kan ya. Oke, kalau Tether itu USDT mungkin maksudnya ya, USDT. Oke. Di sini ada cryptocurrency dari masa ke masa ya. Wedoi mengonsep B-Money, sistem distribusi uang elektronik anonim tuh ya kan, bener kan? Nah, ini di 1998 itu. Jadi jauh sebelum Satoshi Nakamoto ini memperkenalkan Bitcoin dengan sistem blockchain gitu ya. Sudah ada sebenarnya. Nah, ini salah satunya nih ya, si Wedai atau Wedoi ini. Wedai kayaknya ya. Oke, 2028 baru keluar itu ya dokumen Bitcoin peer to peer electronic cash system. Kemudian 2009 Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin. Ya, kemudian Bitcoin mulai dapat nilai di sekitar tahun 2010 ya. Mulai ada value-nya gitu, orang mulai tertarik gitu ya. 2011 Litecoin dan Namecoin lahir ya. Setelah Bitcoin lahir 2011, Litecoin menyusul. Jadi Litecoin itu termasuk salah satu kripto yang tua ya umurnya guys ya, karena dia muncul setelah Bitcoin. Untuk Namecoin kayaknya sekarang masih hidup apa enggak proyeknya tuh, gua nggak tahu deh. Coba kalau yang tahu ya silakan di kolom komentar. WordPress dan Microsoft terima pembayaran dengan Bitcoin tuh. Oke, jadi untuk WordPress dan Microsoft ya, mereka udah menerima pembayaran dengan Bitcoin sejak 2012. 2013 Dogecoin lahir. Dogecoin itu meme coin pertama ya guys, meme coin pertama. Oke, Britiana Raya mempelajari peran mata uang kripto untuk ekonominya di 2014 ya. Kemudian di tahun yang sama juga muncul ATM Bitcoin pertama di Amerika ya. Bahkan saat ini Amerika juga sudah menjadikan kripto sebagai salah satu cadangan darurat mereka ya guys ya. Cadangan negara loh, cadangan negara, cadangan devisa atau apalah gitu. Kemudian nilai Bitcoin mencapai 10.000 dolar Amerika Serikat tuh 2017 ya, booming nih guys ya. Ini sebelum Covid ini ya, 2017. Pas Covid jatuh lumayan parah, kemudian setelah Covid mulai naik lagi pelan-pelan gitu ya guys ya. Market value Dogecoin. Oke, itu ada WA dari istri gua guys. Oke, sorry guys. Oke, market value Dogecoin mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tweet Elon Musk. Oke, ini apa namanya? Tadi dulu, lo kok jadi keluarin? Tadi dulu guys, sorry. Ini market value ya guys, bukan harga Dogecoinnya maksudnya ya. Market value itu apa sih, kayak market cap gitu loh, pencapaian nilai penjualan di tahun tersebut gitu ya, jual belinya gitu bisa mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Oke. Nah, jadi bukan harga Dogecoinnya ya. Kemudian selanjutnya kita ke nih 10 mata uang kripto paling mahal di dunia 2024 versi Forbes. Oke, ada Bitcoin, Ethereum, Tether ya, USDT. USDT ini paling banyak ini untuk perdagangan ya guys ya. XRP,
Nah, ini tadi yang Ripple ini ya guys, Solana, Binance Coin itu koinnya Binance ya, aplikasi Binance itu. Dogecoin, terus US Dollar Coin, USDC ini saingannya USDT deh guys. Cardano atau ADA, Tron, TRX. Oke, ini Tron sini juga termasuk yang koin kripto lama nih ya guys ya. Tapi di sini kayaknya bukan paling mahal ya, maksudnya ya. Harusnya kapitalisasi itu jumlah jual belinya gitu ya guys ya, paling tinggi gitu ya, bukan paling mahal. Kalau paling mahal ya Bitcoin lah. Ya guys ya. Karena di sini ada Dogecoin dan Tron. Dogecoin dan Tron itu harganya dibandingin dengan koin-koin yang lainnya itu agak masih terjangkau lah ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ada apa ini? Oke, di sini top crypto coins and their founders. Oke, kripto-kripto yang teratas dengan penemu-penemunya gitu ya guys ya. Satu Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Nah, itu fotonya nggak jelas karena memang Satoshi Nakamoto itu sampai saat ini belum diketahui siapa atau kelompok apa gitu ya. Bisa ada yang memprediksi itu seseorang yang jenius, ada yang bilang itu kelompok ya gitu ya guys. Kemudian Ethereum, Vitalik Buterin. Oke, terus XRP. Oke, David Schwartz itu ya dibacanya ya. David Schwartz, terus Tether. Oke, Tether, terus BNB itu Zhengpeng Zhao, tapi dia udah nggak di Binance kayaknya ya. Terus Anatoly itu yang ciptain Solana. Sebenarnya sih ini orang tokohnya gitu ya guys ya, mereka punya tim gitu ya. Kemudian USDC, Dogecoin. Nah, Dogecoin ini salah satu foundernya ini kayaknya udah ninggalin deh, salah satunya ya. Terus Justin Sun ini Tron ya. Ini termasuk lama juga ini. Kemudian terakhir Cardano. Oke, itu 10 1 2 3 4 5 6 10 ya. Mereka ini selalu kecuali Bitcoin sama Ethereum ya. Bitcoin sama Ethereum itu selalu posisi 1 2 itu di coin market cap. Untuk yang lainnya saling berlomba sih, ganti-gantian gitu ya. Oke, kemudian di sini ada top 10 richest people in crypto 2025 ya. 10 orang paling kaya di dunia kripto tahun 2025 ya. 2005 aja belum habis ya guys. Satoshi Nakamoto, kemudian CG ya, biasanya disebutnya CG. Terus ini Giancarlo Devasini, CEO nya ini ya, Tether ya. Pavel Durov, founder of Toncoin and Telegram. Oke, ini Toncoin ini termasuk koin baru ya. Dia berbasis di Telegram ya. Brad Garlinghouse, CEO Ripple, XRP ya. Charles Lawson juga dari Ripple. Michael Saylor, founder of ini ya, strategi ya. Ini dia Bitcoin ini ya, maksimalis gitulah ya. Brian Armstrong, Coinbase. Barry Gilbert dari Digital Currency Group. Terus ini si kembar ya. Gile, masing-masing 3,2 billion guys. Oke, sampai di sini dulu untuk kripto ya. Jadi intinya kripto itu mata uang digital gitu ya guys ya. Oke, kita langsung ke proses investasi gitu ya guys ya. Kita langsung ke Bitam ya. Gue pakainya Bitam ya guys. Disclaimer ya. Apapun yang gue share di sini, gue tidak bermaksud melakukan ajakan beli sebuah aset atau apa. Di sini hanya sharing aja perjalanan investasi gue yang gue awali dengan kripto. Dan disclaimer lagi, gue pakai Bittime bukan karena gue dibayar sama Bittime, tapi lebih karena gue merasa Bittime ini untuk saat ini gitu ya nyaman buat gue gitu aja ya. Oke, kita ke pasar ya guys. Di deretan paling bawah itu ada pasar, gue klik pasar. Nah, ini ada beberapa koin yang gue taruh di watchlist ya. Favorite ini sama seperti watchlist gitulah yang mau gue investasiin gitu ya. Bitcoin, BTC, Bitcoin, Baby ya, Babylon, PLPA ini Palapa, WLFI,
Oke, untuk masing-masing koinnya gue strateginya masing-masing ya guys. Untuk Bitcoin itu gue memang hanya buy aja ya, buy untuk di hot long gitu ya. Kalau untuk Babylon gue lihat momentum aja. Kalau lagi murah ya gue beli, kalau lagi naik dengan cukup lumayan ya gue jual sebagian gitu ya, sebagian lagi staking gitu guys. Kalau untuk PLPA gue staking aja, beli sampai standar staking kemarin 100 koin ya. Sekarang udah berapa ini asetnya? Nanti kita lihat di dompet ya. Untuk WLF ini gue nggak niat invest tadinya ya, cuman karena dapat airdrop ya udah biarin aja. Nggak tahu nanti mau gue beli apa enggak. Kita ke kolom asetnya ya, mau lihat. Kalau dari pasar sih tadi lagi naik ya, alhamdulillah nih. Bitcoin gue naik PNL-nya ya guys ya, 5% lumayan. Nah ini tadi WLFI ya, World Liberty Financial. Ini koinnya keluarganya Donald Trump ya guys, Trump family ya. World Liberty Financial, koin baru ini. Gue nggak tahu nih mau gue beli apa enggak, gue belum terlalu yakin. Untuk baby, oke ini baby naik ya, +2. Oke, untuk Palapa kenapa nggak keluar PNL-nya? Karena di Bittime itu PNL koinnya itu baru keluar kalau nilai uangnya gitu, value-nya gitu ya guys. Value-nya itu sudah minimal 10 USDT. 10 USDT itu berarti sekitar 160 ribuan atau 165 ribu gitu ya. Kayak Bitcoin kan ini udah nilainya udah 300 ribuan nih, jadi keluar dia PNL-nya. Kalau kayak Palapa ini kan masih 19.000 ya guys, belum gue tambah lagi. Karena memang PLPA ini sifatnya gue cuman sebagai dukungan aja sih ke Bittime gitu ya, karena ini coin native-nya Bittime. Oke, seperti gue bilang di video-video sebelumnya, gue hanya beli pada saat PNL gue turun atau harga pasarnya turun gitu ya guys ya, turun jauh. Nah ini nggak ada yang turun jauh, jadi berarti ya gue hanya ngehold aja, nilai senahan aja. Paling nanti kalau ada yang selesai stakingnya nih, ke stakingnya atas pojok kanan tuh guys, staking gue klik. Yang staking ada baby, BTC, PLPA ya. Nah ini sebentar lagi nih BTC cair nih ya, besok tanggal 3. Sekarang tanggal berapa nih guys? Sekarang tanggal 2, berarti besok ya guys, tanggal 3 cair. Nah ini kalau besok ini paling lanjutin staking lagi gitu guys, digulung terus gitu jadinya guys ya. Nah ini kan ada tambahan yang belum di staking nih, kemarin sempat BTC turun itu kan, ada 0,0004 kecil ya guys ya, nama juga modal receh guys. Jadi nanti digabung dengan jumlah koin yang di staking ini, digabung lagi gitu guys, jadi digulung terus gitu. Oke, untuk baby masih belum cair ya, masih lama ini cairnya, masih tanggal 9 nanti ya kedatangannya itu ya, atau cair pencairannya. Oke, berarti untuk hari ini nggak ada pembelian ya guys ya. Posisi IDR masih di 144.000. Posisi saldo secara menyeluruh ada di 717.000 gitu ya guys. Oke, untuk yang mau tanya-tanya di kolom komentar silakan ya guys. Dan disclaimer sekali lagi gue disclaimer bahwa di sini gue hanya sharing aja ya guys, nggak ada niat untuk mengajak atau apa. Jadi kalau kalian memutuskan untuk ikut ya berarti itu hak dan tanggung jawab sendiri gitu ya. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe ya. Tadi gue lihat menambah subscriber jadi 4 subscriber. Ayo dong, yang mana dong. Oke, baru 4 subscriber nih. Tapi ya udah alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Dan apa namanya? Untuk yang mau tanya-tanya tadi, gue udah ngomong tadi ya, mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar, akan saya jawab sesuai dengan kapasitas gue ya guys. Oke, akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you tomorrow.